Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Pendidikan Patriotisme tentang materi Sarasian Nasional Kebangsaan Bulan Bung Karno dan Pancasila tahun 2021. Sebelum melanjutkan materi tersebut, di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Sauki dengan NPI 1420-200143. Yang kedua, Aji Rahman Mulyono dengan NPI 1420-200139. Yang ketiga, Rizky Oktaviandi dengan NPI 1420-200128. Yang keempat, Miftahur Rahman dengan NPI 1420-200156. Yang kelima, Muhammad Akil Susni Mubarok dengan NPI 1420-200176, yaitu nama saya. Yang keenam, Fergie Eka Putra dengan NPI 1420-200130. Yang ketujuh, Nur Rafif Rahmat Baktiar dengan NPI 1420-2098. Yang ke-8, Muhammad Taurik Sarafi dengan NPI 1420-2009. Oke, materi yang pertama, revitalisasi jiwa patriotik dan nasionalisme, suatu gerakan memperkokoh wawasan kebangsaan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Adapun dua tantangan, yaitu yang pertama tantangan dunia saat ini dan tantangan Indonesia saat ini. Saya akan sebutkan satu persatu tentang tantangan apa saja yang ada di dunia maupun Indonesia saat ini. Yang pertama, tantangan dunia saat ini. Yang pertama, konflik yang sengit dan berdarah telah terjadi di Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara yang lain sampai saat ini karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, daerah, maupun campur tangan pihak asing. Yang kedua, banyak negara yang telah terpecah belah akibat konflik kemanusiaan. Yang kedua, tantangan Indonesia saat ini. Yang pertama, intoleransi dari berbagai pihak. Yang kedua, korupsi, kolusi, nepotisme dari yang bernilai kecil sampai besar. Yang ketiga, radikalisme dan terorisme. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya, mengapa perlu revitalisasi jiwa patriotik dan nasionalisme? Itu ada dua. Yang pertama, revitalisasi jiwa patriotik dapat diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dan sikap rela berkorban mempertahankan negara dari segala ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang kedua, revitalisasi jiwa nasionalisme dapat dilakukan dengan menangkal berbagai macam ancaman, merusak rasa cinta terhadap bangsa, serta menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain. Selanjutnya, memperkokoh wawasan bangsa adalah cara untuk melawan ancaman, tantangan, dan hambatan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri dengan mempunyai rivalitas jiwa patriotik dan jiwa nasionalisme, dan harus mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dari lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan utama dalam wawasan kebangsaan yaitu mengamalkan kepada bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan juga harus mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan. Selanjutnya, contoh tindakan rivalitas pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu mahasiswa baru Unpad Surabaya berdikar anti radikalisme pada saat PKKN B. Yang kedua, sosialisasi akulturasi nilai Pancasila melalui lagu-lagu nasionalisme pada radio kampus. Yang ketiga, sosialisasi aktualisasi nilai Pancasila melalui spanduk dan media sosial. Yang keempat, mengenakan pakaian adat pada saat hari Selasa minggu keempat setiap bulan di lingkungan Unpad Surabaya.
Yang kelima, menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa para pahlawan dengan mengadakan upacara pada saat Hari Nasional. Yang keenam, membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, pendidikan Pancasila, patriotisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh mahasiswa melalui seminar. Yang keenam, yang ketujuh, bermitra kepada BPIP RI dalam membumikan Pancasila dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengetahuan kelembagaan pengembangan sumber daya manusia. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Oleh karena itu, kami persilahkan. Lanjutkan presentasi dari teman saya. Revitalisasi jiwa patriotik dan nasionalisme suatu gerakan memperkokoh wawasan kebangsaan bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia menurut Jarod Saifullah Hidayat. Cita-cita politik I.R. Soekarno. Di dalam puisi yang tercantum pada buku berjudul Sarina Kebijakan Wanita dalam Perjuangan Indonesia halaman 325. Cita-cita politik I.R. Soekarno, beliau adalah seorang nasionalis. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Jika jiwa nasional ini sangat penting untuk kita jaga dan kita gunakan, karena dengan jiwa nasionalis yang tinggi, seorang dapat mempertahankan dan memperjuangkan sesuatu yang menyangkut kepentingan bangsa dan bernegara. Ancaman dan tantangan. Proyek Jiwar, negara-negara industri maju, organisasi multinasional. Dalam bidang politik, mencakup demokrasi liberal, intoleransi, radikalisme, politik identitas. Dalam bidang ekonomi, mencakup deregulasi semua sektor, privatisasi aset negara, revolusi industri 4.0, penguasaan sektor strategi dan SDA oleh pihak asing. Dalam bidang budaya mencakup korupsi, hedonisme, konsumtif, individualistik. Kemudian dalam bidang politik identitas telah tercipta di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Politik identitas adalah suatu alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk bertujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisasi, agama, maupun elemen perekat lainnya. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung diberikan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tidak tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Dalam bidang ekonomi, pentingnya privatisasi aset negara dan penguasaan kembali sektor strategi yang diimbangi dengan adanya SDM yang berkompeten untuk mengambil alih dan mengolah SDA atau aset negara yang saat ini dikuasai oleh negara asing. Tidak dapat dihindari bahwa Indonesia juga sebagai negara yang terdampak revolusi industri 4.0. Misalnya adalah bagaimana bangsa Indonesia dapat mempersiapkan diri menjadi pemenang dalam revolusi ini. Dan tidak hanya terdiam
dan sebagai penonton saja. Dalam bidang budaya, korupsi adalah permasalahan besar yang seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan, karena budaya korupsi di negara manapun sangatlah merugikan bagi rakyat. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Baik, presentase selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Mengapa harus revitalisasi? Sebab mayoritas masyarakat tidak punya pemahaman yang utuh tentang jiwa patriotik dan nasionalisme. Paham tentang patriotisme dan nasionalisme namun bersikap acuh, apatis, dan oportunis. Minoritas masyarakat mempunyai spirit patriotik dan nasionalisme tetapi terkotak-kotak dalam politik praktis dan agama. Kelompok mayoritas diberdayakan supaya memiliki spirit patriotik dan berjiwa nasionalis, sehingga mau dan mampu berkontribusi dalam semua kegiatan kebangsaan. Kelompok minoritas antusias untuk kolaboratif nasional, tidak bersaing dan berkompetisi membangun kekuatan kelompoknya. Pada akhirnya, kelompok mayoritas dan kelompok minoritas memiliki satu kekuatan nasional yang berjiwa ideologi kebangsaan. Karakter dan teknologi. Karakter adalah nilai-nilai dasar manusia yang menyangkut watak, moral, atau kepribadian seseorang sebagai hasil internalisasi kebijakan dan kebajikan yang dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir, berucap dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi, penerapan ilmu untuk tujuan praktis, keseluruhan sarana berbasis ilmu terapan untuk mendapatkan barang dan jasa secara metode kerja teknis yang modern. Aksi nyata, pendidikan patriotisme, pembumian Pancasila, gerakan memasang peta Indonesia, kedaulatan para Thomas, Toga, Topar, guru, penjabat, dan figur-figur panutan non-formal lainnya. Memperkokoh wawasan kebangsaan untak, menjaga, mengawal, dan melaksanakan Pancasila, menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, mempertebal spirit Bhinneka Tunggal Ika dan mematahkan gerakan intoleransi dan radikalisme, merawat Nusantara, yaitu Jamrud Khatulistiwa, cita-cita luhur para pendiri bangsa seperti yang tersurat dan tersirat dalam pembukaan UUD 1945, adat istiadat dan budaya luhur, gotong royong, dan bangsa bahari. Sekian materi yang telah saya sampaikan dari kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.